Shalom. Mari kita siapkan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Sepanjang hari kita sudah melakukan berbagai aktivitas dan saatnya kita meluangkan waktu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah kepada kami setiap hari ya Bapa. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh rindu ya Bapa untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap kekuatan kami ya Bapa kami persembahkan untuk Tuhan. Setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kami persembahkan untuk Tuhan. Dan setiap hati kami benar-benar sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Dia mati atas Golgota.
berharap kepada Tuhan. Dan biarlah Dia sumber sukacita itu senantiasa memberkati setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Penuhiku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyi haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Nyanyikan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku.
bagi setiap kita, amin. Dan senantiasa kita tidak lelah untuk bekerja di ladang Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah berhutang. Dia akan bayar lunas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan Atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuji, meninggikan namanya. Membuka hati kita untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapakku Datang menyembahmu
ada bagiku. Gak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Gak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Gak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Jamah setiap kami, ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak, biarkan orang-orang yang menyanyikan mengenai kehebatanmu malam hari ini boleh betul-betul mengalami, boleh betul-betul melihat bahwa Engkau bukan hanya hebat di dalam lagu kami, tetapi Engkau memang hebat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menjamah kehidupan kami. Engkau sanggup hadir, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami datang ya Bapa. Biarkan semua yang datang kepadamu mengalami kehebatanmu, mengalami kedahsyatanmu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarkan kami mau menjamah Engkau, dan biarkan Engkau juga menjamah setiap kami. Jamalah roh, jiwa dan tubuh kami, supaya kami beroleh kesegaran yang baru. Kami beroleh sukacita yang baru daripadamu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Kau berbicara kepada kehidupan kami. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Supaya kami dimerdekakan. Supaya kami dilepaskan dari hal-hal yang jahat. Dan kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saudara, seorang direktur sebuah perusahaan atau bukan seorang ya, kalau saudara tanya kepada direktur-direktur perusahaan besar yang sukses, ataupun bertanya kepada pengusaha-pengusaha yang sukses, kalau saudara tanya, apa yang membuat satu orang gagal, apa yang membuat satu orang yang lain berhasil? Maka orang-orang yang menjadi direktur, orang-orang pengusaha akan jawab sama seperti begini. Keberhasilan atau kegagalan seseorang itu ditentukan oleh kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi hubungan dengan orang lain itu akan menentukan orang itu berhasil atau gagal. Oleh karena itu kalau sudah sadar mengenai hal ini, maka keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain adalah sebuah keterampilan yang tidak ternilai harganya. Nah, kalau kita sadar hal seperti ini, maka dosa paling fatal di dalam hubungan kita dengan orang lain adalah kita menyepelekan mereka begitu saja. Kita tidak berusaha secara aktif terus-menerus melakukan sesuatu ataupun mengatakan hal-hal yang bisa membuat orang menyukai kehidupan kita, orang mempercayai kita, serta pada gilirannya akan menciptakan gairah untuk bersama-sama kita bekerja mencapai sebuah tujuan. Jadi malam hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan ya, saudara, mengenai hubungan dengan orang lain, mengenai keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain,
untuk menilai hubungan dengan orang lain, menilainya begitu tinggi. Jangan hanya ukur kehidupan ini dengan seberapa banyak uang yang kita bisa raih, seberapa pangkat, kedudukan pekerjaan kita begitu tinggi. Tapi mari ya saudara, kita mengukur hubungan kita seorang terhadap yang lain. Karena nanti kita juga melihat bahwa Tuhan juga melakukan yang sama. Tuhan menilai penting mengenai hubungan seorang terhadap yang lain. Bahkan John Maxwell bilang begini, sebetulnya tidak ada keberhasilan itu karena seorang diri. Semua sukses itu berawal dari hubungan dengan orang yang tepat. Kemudian memperkuat hubungan itu dengan keterampilan berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa menganggap bahwa keberhasilan kita itu semata-mata karena diri kita. Tidak ada satu kesuksesan pun yang merupakan usaha seorang diri. Interaksi kita dengan orang lain membantu kita untuk berhasil. Untuk setiap prestasi kita bisa melihat ke belakang dan menemukan hubungan yang membuat pencapaian itu mungkin terwujud. Jadi saya berharap ya saudara, kita betul-betul menghargai hubungan. Bahkan nanti kita lihat ya, ini dari kacamata apa nih? Orang yang memandang hubungan dalam kepemimpinan, dalam hubungan saudara terhadap yang lain. Nah, malam hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hubungan seorang terhadap yang lain. Nah, mari kita belajar ya saudara dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, coba lihat ayat 21. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang setuju dengan ini? Pembunuh harus dihukum. Ya, ini kita hari-hari ini hangat sambo. Semua menginginkan hukuman yang terberat karena dia membunuh. Nah, semua sepakat ya, pasti semua sepakat kalau ayat ini. Siapa yang membunuh harus dihukum. Coba ayat yang ke-22. Tetapi aku, Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang setuju dengan ini? Tadi kan bilang kalau membunuh dihukum, itu hukum Taurat. Sekarang kalau marah kepada saudaranya, apa ayat ini berkata? Siapa yang setuju? Kayak kurang setuju ya kalau ayat ini ya. Kalau ayat yang ke-21 membunuh, itu dihukum, itu pantas. Kalau marah, dihukum. Kok kayak kurang pantas begitu ya. Ini tidak tahu. Pemikiran saudara tidak terlalu penting. Yang penting pemikiran Tuhan. Perkataan Tuhan yang harus kita dengar. Nah, jadi lihat ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi saya lihat ya, Tuhan itu mensejajarkan pembunuhan dengan kemarahan. Kalau kita berhati-hati dengan pembunuhan, jangan sampai kita membunuh. Maka kita juga harus berhati-hati dengan kemarahan. Tidak ada amin ya. Ya. Jadi ingat ya, orang yang marah harus dihukum. Hukuman, kalau saudara bicara mengenai hukuman ya, jangan pikir neraka gitu, jangan pikir begitu terlalu jauh. Hukuman itu nanti kita lihat ya, macam-macam itu bentuk hukumannya. Terus ya. Ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu,
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Lihat ya. Yesus menaruh urutan-urutan. Yesus itu seperti gini ya. Kepengen kita ini berdamai dengan orang lain. Kepengen kita tidak berselisih dengan orang lain. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu sedang mempersembahkan korban kepadaku, dan kamu masih ada ganjalan, lebih baik bereskan dulu. Baru kemudian datang kepadaku. Jadi begini, Yesus juga mengatakan persembahan kepada Allah akan percuma kalau kita tidak berdamai dengan orang lain. Amin. Jadi pelayanan kita tidak ada artinya apa-apa kalau kita ada orang-orang yang kita tidak berdamai. Ayat yang ke-25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lihat ya saudara ayat-ayat ini. Ayat yang ke-25 dikatakan bersegeralah. Ada ayat-ayat yang berkata cepatlah. Jadi ini harus dilakukan dengan segera. Kita mesti sadar ya saudara. Iblis akan berpijak kepada ketidakdamaian kita dengan orang lain. Itu akan menjadi pijakan iblis. Bahkan ya saudara, orang yang tidak mau berdamai, dia sebetulnya sedang ditawan oleh iblis. Ya. Coba saudara renungkan ya saudara. Kita tidak boleh ada satupun di dalam kehidupan kita orang yang kita tidak suka. Orang yang kita tidak bisa berhubungan dengan baik. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, berdamai itu perlu usaha. Coba Lukas 12 ayat yang ke-58. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai. Berdamai itu perlu usaha. Amin. Berdamai itu perlu diusahakan. Bahkan itu sebuah usaha yang keras. Tetapi percayalah ketika itu cocok dengan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Atau saya pernah cerita mungkin ya saudara. Seorang penulis buku berjudul Hubungan Supranatural. Namanya Ed Gunhor. Ed Gunhor ini adalah orang yang disiplin doanya tinggi. Dia orang yang suka doa. Tiap-tiap pagi dia akan bangun pagi untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu kali dia terlambat bangun. Dan ketika dia terlambat bangun, dia sadar ini aku perlu doa lebih dulu sebelum melakukan aktivitas. Nah, tetapi sebelum dia mau berdoa, istrinya bilang, "Pak, saya kurang enak badan, tolong bantu pijit." Dalam hati jengkel ya saudara, karena saya ini mau berdoa kok disuruh. Tapi dia coba ikuti keinginan istrinya. Dia tulis di dalam bukunya ya saudara. Waktu dia pijit istrinya, waktu dia tolong istrinya. Dia bilang ya saudara, itu hadirat Tuhan itu turun begitu kuat menjamah kehidupan dia. Bukan pada waktu dia berdoa. Apa? Tetapi ketika dia melakukan kebaikan kepada istrinya. Lihat ya saudara. Sekali lagi Tuhan akan hadir di tengah-tengah kedamaian kita yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Kenapa Allah berkata berusahalah hidup damai. Berusahalah itu untuk hidup damai. Cepatlah untuk berdamai. Lakukanlah sesegera mungkin untuk hidup berdamai. Karena apa saudara? Karena Tuhan kangen. Dia kepengen hadir. Dia bukan hanya bisa hadir di tengah puji-pujian kita. Memang dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tetapi dia juga hadir, namanya Raja Damai.
di mana dia akan hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengusahakan dengan sungguh-sungguh kedamaian seorang terhadap yang lain. Ya, ini sudah Pak Doni bilang ini sudah sampai omong berurat. Sampai keringetan belum ada amin juga ya. Tapi itu betul ya. Dan saya mau katakan ya, orang yang tidak mau cepat berdamai, dia ditawan oleh kuasa kegelapan. Saudara, coba saya berpikir begini ya saudara. Ketika saya bilang ya, orang yang tidak mau cepat berdamai itu ada di dalam banyak hukuman. Hukuman itu sekali lagi bukan hanya neraka ya. Tetapi hukuman itu bisa berupa sesuatu di mana Tuhan itu mau bekerja tetapi tidak bisa karena kita ada ditawan oleh iblis. Apakah saudara percaya saudara, kemarahan itu akan menyebabkan tubuhmu kurang sehat? Kejengkelan, kemarahan, kebencian, jangan bilang kebencian ya. Mungkin saya bilang kebencian terlalu katanya terlalu dalam. Jangan kebencian wis. Tidak suka. Saya mau tanya, tidak suka sama benci beda atau lain? Hah? Sebetulnya itu hanya bahasanya kelihatan lebih halus. Saya tidak benci kok, cuma tidak kepengen ketemu. Nah, saya mau katakan ya, tidak kepengen ketemu itu namanya benci. Karena orang yang kepengen ketemu itu namanya cinta. Begitu ya saudara. Jadi kadang kita hanya main-main kata saja. Tapi percayalah saudara. Orang yang menaruh usaha untuk perdamaian. Coba kita lihat sebuah ayat. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya bisa. Kehidupan kita sepintar apa kehidupan kita, sekaya apa kehidupan kita, ketika kita tidak hidup dalam damai seorang terhadap yang lain, maka kehidupan kita itu tidak asin. Tidak punya garam di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan bisa berdampak atau memberkati orang-orang di sekitar kita. Ketika apa? Ketika kita tidak ada damai seorang terhadap yang lain. Oleh sebab itu coba saudara pikirkan baik-baik ya saudara, di dalam kehidupan. Saya tahu pasti kita punya orang-orang yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Itu namanya mungkin soulmate, teman dekat. Tetapi ada juga orang-orang yang kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Yang mungkin kita segan atau itu bahasanya lebih enak ya, segan. Atau yang lebih kurang enak, kita tidak suka untuk duduk sama-sama, untuk berbicara banyak dengan dia. Nah kita mesti buang itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Semakin kita mempersiapkan kedamaian dengan orang lain, kita berusaha hidup damai. Di sana Tuhan hadir. Tuhan berkata, kalau kamu duduk saja dengan rukun, ke sana Tuhan memintakan berkat. Bagaimana berkat bisa hadir? Karena Tuhan hadir di sana ketika orang berdamai. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita belajar hidup ya saudara. Berkat Tuhan bukan hanya kita undang lewat pujian penyembahan atau keintiman kita dengan Tuhan. Tapi berkat Tuhan kita undang ketika kita menaruh perhatian, membangun hubungan-hubungan dengan lebih baik. Saya tadi sudah bacakan ya saudara, dosa terbesar kita di dalam hubungan adalah bahwa kita menyepelekan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak berusaha secara aktif untuk terus-menerus melakukan sesuatu, untuk terus-menerus mengatakan sesuatu yang membuat mereka menyukai kita dan mempercayai kita. Mari saudara. Jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan begini. Mereka disukai oleh semua orang. Halo? Pertanyaannya. Apakah
mereka disukai oleh semua orang, itu terjadi karena kebetulan? Halo? Saya mau tanya, kalau tetangga saudara menyukai saudara, saya mau tanya, apa karena saudara ganteng? Kira-kira. Bagaimana orang bisa menyukai kehidupan kita? Orang akan menyukai ketika kita sebagai orang Kristen membawa kasih itu, membawa damai itu, melakukan hal yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini zaman apa? Dikatakan dalam ayat yang pertama, ketahuilah hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, memberontak, orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Halo? Mari saudara, kita adalah orang-orang yang akan membawa damai itu. Di dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalahkanlah kebencian dengan kedamaian. Kalahkanlah kebencian dengan kasih. Taburlah. Saudara tahu enggak kalau ada orang tidak suka kepada saudara, tahu enggak? Merasa enggak? Itu enggak usah diproklamirkan, saudara akan terasa ya. Dari cara dia berbicara, dari cara dia memperlakukan kehidupan kita, kita bisa tahu. Oh, orang ini tidak suka kepada kita. Pertanyaannya, ketika saudara tahu ada orang yang tidak suka kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Atau saudara bilang begini, aku mangan enggak melok kone loh. Kau enggak seneng aku loh, seneng aku loh, sik wakeh. Apakah begitu saudara? Itu bukan pikiran orang beriman. Itu bukan pikiran orang Kristen, ya saudara. Ada sebuah pepatah, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan atau 1.000.000 kawan itu kurang. Jadi kita jangan punya satu musuh pun di dunia ini ketika kita hidup. Tapi kasihilah semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ketika ada orang yang tidak suka kepada saudara, tetap lakukan yang baik kepada orang itu. Sampai orang yang tidak suka kepada saudara, itu menjadi suka kepada saudara. Oh Pak, kalau saya tidak ada Pak, orang yang tidak suka kepada saya tidak ada Pak. Saya yang tidak suka orang ini lebih parah. Ya saudara. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh. Kita mesti suka kepada semua orang. Karena ketika kita mulai tidak suka kepada orang, seberapa banyak kita ke gereja, itu garamnya tidak asin. Amin. Oleh sebab itu marilah kita hari-hari ini, karena begini ya saudara, hubungan kita yang baik dengan Tuhan, itu terrefleksi, apa itu namanya? Hubungan kita dengan Tuhan yang baik, itu membuat hubungan kita dengan orang lain juga baik. Kita selamanya tidak mungkin bisa berhubungan baik dengan orang ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Makanya itulah sebabnya, ini yang muda-muda tahu ya. Kenapa sih orang percaya tidak boleh nikah dengan orang yang tidak percaya meskipun dia cantik, ganteng, kaya dan lain sebagainya. Karena orang yang belum percaya kepada Yesus, dia tidak tahu apa itu kasih. Dia tidak tahu apa itu cinta. Hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu tahu apa itu cinta. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Kita tidak akan mengerti cinta sebelum Tuhan mencintai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan begitu mencintai kita, Dia menerbitkan matahari bagi yang baik dan yang jahat,
Dia juga rindu kita melakukan yang sama, melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan kita menjadi sempurna atau bertumbuh sama seperti Bapa kehidupan kita. Semakin damai hatimu, semakin sehat tubuhmu. Amin. Usahakanlah kedamaian itu. Dan engkau akan terus sehat tubuhmu dan rohanimu. Biarkan firman Tuhan akan menolong kehidupan kita hari-hari ini. Ini adalah pengantar-pengantar untuk kita belajar hidup dalam sebuah komunitas. Mari hargai hubungan seorang terhadap yang lain. Mulai atur semua sikap, semua tindakan, semua kata-kata. Biarkan orang menyukai kehidupan kita. Karena kita selalu menaburkan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari katakan ajarilah. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, oh, agar kami dekat padamu. Saudara, kata-kata pujian ini kelihatannya aneh ya. Kita bisa dekat dengan Tuhan bukankah karena doa, tetapi bait dari kata-kata dari bait pujian ini katakan, ketika kita lebih mencintai orang, maka percayalah Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Sama tadi saya menyaksikan bagaimana Ed Woodhor bersikap yang baik kepada istrinya. Tuhan melawat dengan kehadirannya. Biarkan Tuhan akan melawat kehidupan saudara dimanapun kau berada. Ketika kau menaburkan kedamaian, ketika kau menaburkan kasih, maka pujian ini terjadi. Dia akan lebih dekat kepada kita. Bukan hanya lewat doa. Dia lebih dekat kepada kita. Lewat semua cinta, semua damai yang kita tabur dan usahakan. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita naikkan jadi doa kita kepada Tuhan. Ajarilah. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Tidak ada kerinduan lain di dalam hati kami dan kehidupan kami selain rindu tiap-tiap hari lebih dekat kepada Engkau, bersekutu lebih dalam dengan Engkau. Dan biarkan apa yang Kau sudah firmankan pada malam hari ini belajar kami lakukan. Kami bukan hanya membangun keintiman dengan Engkau lewat doa-doa kami, tetapi kami rindu Engkau hadir di dalam perdamaian yang kami usahakan. Engkau hadir di dalam cinta yang kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, kami berdoa
Kami rindu gereja ini menjadi sebuah komunitas yang saling berbagi, saling memperhatikan, saling membangun, saling menguatkan. Kami berdoa biarkan Roh-Mu akan bergerak di tengah-tengah kami. Biarkan kami mengusahakan hidup rukun itu ya Bapak, seorang terhadap yang lain. Kami berdoa untuk hubungan-hubungan yang kurang baik, hubungan-hubungan yang retak. Biarkan hari-hari setiap telinga yang mendengar akan mulai berusaha lebih sungguh-sungguh, dan kami berdoa biarkan Engkau membantu setiap kami ya Bapak, supaya kami memiliki hubungan yang baik seorang terhadap yang lain. Kami rindu gereja ini menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, di mana berkat yang lebih besar tercurah di tengah-tengah kami ya Bapak. Mari ya Bapak, mari ya Bapak, satukanlah kami oleh cinta-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Biarkan semuanya diberkati oleh Engkau. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dalam perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.